Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 1 akan membuat video perakitan smart door lock. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, kita akan menginstal program terlebih dahulu. Kita akan menginstal file yang telah tersedia. Kita akan download. Kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya, setelah folder diinstal, kita akan ekstrak terlebih dahulu folder praktik smart door lock. Kita tunggu beberapa saat. Setelah diekstrak, kita buka dan kita buka lagi. Di sini terdapat 7 file lainnya. Di antaranya ada aplikasi Arduino, line preference, driver, library, program, gambar skematik rangkaian, dan ebook video. Kita buka file yang pertama yaitu Arduino. Kita ekstrak terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka folder Arduino, lalu kita klik Arduino. Kita tunggu beberapa saat. Kita akan memulai aplikasi Arduino. Nah, ini dia tampilan awalnya. Lalu kita ke menu Preferences. Di sini kita akan memasukkan URL ke Board Manager. Kita cari dulu, kita kembali ke folder sebelumnya. Lalu kita klik folder yang kedua yaitu Link Preferences. Selanjutnya kita buka Notepad. Kemudian kita akan mengcopy link tersebut dengan cara klik kanan kemudian copy. Lalu kita kembali lagi ke Arduino. Nah, di bagian bawah di Additional Board Manager URL, kita klik dan kita pencet Ctrl+V untuk mempaste. Lalu kemudian klik OK. Lalu kita tutup terlebih dahulu. Kita akan menghubungkan ESP32 ke laptop menggunakan kabel Type-C. Setelah dihubungkan, kita akan menghubungkan juga ke laptop. Kebetulan di sini kita menggunakan laptop. Kita juga bisa menggunakan komputer. Setelah tersambung, kita akan menginstal driver agar ESP32-nya terbaca. Kita cari control panel, kemudian kita klik perangkat keras dan suara. Setelah itu kita klik lagi perangkat dan printer. Nah, setelah itu kita scroll ke bagian paling bawah. Klik kanan dan klik Properties. Kita klik perangkat lunak. Kemudian kita klik lagi Properties. Kita klik Change Setting. Lalu kita klik Properties dan Update Driver. Lalu di sini ada Browse. Browse ini akan kita arahkan ke folder ketiga. Kembali ke folder sebelumnya. Lalu kita klik folder ketiga yaitu Driver Board. Kemudian kita ekstrak terlebih dahulu foldernya. Nah, setelah kita ekstrak, ini adalah foldernya. Kita akan menuju ke alamat yang ini, jadi kita harus hafal di mana kita menaruh folder yang telah kita ekstrak tadi. Selanjutnya kita klik Browse, lalu kita klik lagi Browse. Kita akan mencari di mana tempat kita mengekstrak file tadi. Saya mengekstrak di unduhan.
Lalu klik praktik Smart Dialog. Kemudian kita ke folder ketiga yaitu Driver Board. Kemudian kita pilih yang CP21 itu. Lalu kita klik OK. Dan kita klik Next. Lalu kita klik Close. Lalu kita sudah selesai, kita akan tutup terlebih dahulu. Lalu kita akan kembali ke folder pertama, kita klik folder Arduino-nya, kita akan kembali ke langkah yang pertama. Kita klik Arduino. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Setelah terbuka, kita pilih Tools atau alat, kita akan menambahkan Board Manager. Setelah itu kita tunggu terlebih dahulu, lalu di bagian atas kita ketik ESP32. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan menginstal versi yaitu 2.0.14. Kita install. Di sini kita cukup memakan waktu yang sangat lama, jadi kita percepat saja. Setelah itu kita akan ke alat atau tools, kita klik yang Arduino, terus ESP32, kita pilih yang ESP32 Dev Module. Kemudian kita klik alat atau tools, kita ke bagian port, kemudian klik yang COM. Kemudian kita pilih Sketch, Include Library, lalu Manage Library. Oke, kita tunggu untuk beberapa saat. Kita klik Sketch, klik Include Library. Di sini kita akan menambahkan library dengan menggunakan library zip. Kemudian di sini kita akan menuju ke folder yang keempat. Kita klik Praktek Smart Dialog. Nah, di sini kita harus mengingat di mana kita tadi menyimpan file yang telah diekstrak. Kemudian kita klik folder yang keempat yaitu library. Kita akan memasukkan file-file ini satu persatu. Kemudian kita klik Sketch, Include Library, Library Zip. Kita ulangi cara yang sebelumnya. Praktek, ke folder yang keempat. Kita masukkan file yang kedua. Kita kembali mengulang cara tersebut. Sketch, Include Library, Zip Library. Praktek Smart Dialog. Kemudian ke folder yang keempat. Kita masukkan ke file yang ketiga. Lalu kita klik Sketch, ke Include Library. Kita cek apakah sudah masuk ESP32-nya. Kemudian kita klik berkas, kita akan buka, kita klik Open atau buka. Kita akan ke program coding. Kita klik folder Praktek Smart Dialog, klik lagi. Setelah itu kita pilih ke folder kelima yaitu program, kita pilih mckit RFID, kita klik lagi. Nah, ini adalah tampilan codingnya. Di sini kita bisa mengubah SSID sesuai apa yang kita inginkan. Kita bisa menamainya dengan nama kelompok atau nama orang.
Dan kita juga dapat mengganti passwordnya sesuai yang kita inginkan juga. Bebas ya. Nanti WiFi di HP akan terbaca sesuai dengan coding ini. Lalu kita scroll ke bawah. Kemudian SSID untuk di LCD nanti bisa kita ganti, kita samakan dengan SSID yang di atas, begitupun dengan passwordnya. Oke, selanjutnya kita cek terlebih dahulu, kita klik centang, kemudian kita upload. Kita bisa mengklik tanda panah tersebut. Ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, di situ ada tulisan hard resetting. Kita akan menekan tahan tombol di samping ISP. Lalu kita ke serial monitor. Kemudian serial beginnya kita ubah sesuai dengan yang dikodingan. Kebetulan di sini kita menggunakan 115200. Kita ubah terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengklik lagi hard reset satu kali. Tekan tahan, lalu lepaskan. Nah, selesai sudah langkah dalam penginstalan program. Selanjutnya kita akan merakit komponen-komponen sesuai dengan gambar yang sudah tertera pada layar. Pertama-tama kita siapkan komponen-komponen yang akan kita rakit. Kemudian kita hubungkan modul on-off ke board ESP32. Kita hubungkannya hati-hati ya teman-teman. Nah, setelah itu kita hubungkan juga modul push button berwarna merah ke board. Kemudian kita akan menghubungkan LED traffic light dengan menggunakan kabel jumper female to female. Dalam menghubungkannya kita harus sesuai ya teman-teman. Pin GND dengan pin GND, pin R dengan pin D13, pin Y dengan pin D12, dan pin G dengan pin D14. Kita hubungkan ke board. Setelah itu kita hubungkan LCD. Kodenya harus sesuai ya. GND dengan GND, VCC dengan 5V, SDA dengan SDA, dan SCL dengan SCL. Selanjutnya kita hubungkan RFID RC522 dengan menggunakan kabel jumper female to female. Nah, dihubungkannya juga harus sesuai ya. Nah, jangan lupa modul push button yang berwarna hijau dengan solenoid kita hubungkan juga ya ke board. Nah, selesai sudah perakitan komponen-komponen dalam smart door lock. Langkah berikutnya adalah testing. Kita akan menggunakan kartu RFID dan WiFi yang tersambung ke smart door lock. Langkah pertama, kita akan menghubungkan daya listrik dengan menggunakan kabel adaptor 12 volt. Mengapa kita menggunakan kabel adaptor 12 volt? Agar tegangannya dapat membuka smart door lock yang telah kita program sebelumnya.
Selanjutnya kita akan menekan tombol on off, kemudian layar akan menyala dan akan menampilkan password, SSID, dan alamat IP yang telah kita program sebelumnya. Di sini ada tulisan silakan scan kartu Anda. Kita akan men-scan kartu master di RFID. Mengapa untuk kartu master kita menggunakan yang kotak bukan yang keytag? Karena yang keytag itu bisa kita bawa kemana-mana, dan untuk yang kartu master bisa kita simpan di rumah untuk verifikasi. Selanjutnya kita akan men-scan kartu selain master atau keytag. Setelah di-scan, kita akan scan kembali kartu master dan kartu selain master secara berulang. Selanjutnya kita akan coba menggunakan kartu yang sudah tadi didaftarkan. Kita akan mencoba men-scan kembali. Kita scan kartunya. Jika lampu berwarna kuning menyala, akses pintu akan tertutup otomatis. Dan jika lampu berwarna hijau menyala, akses pintu akan terbuka otomatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang push button. Push button yang berwarna hijau digunakan untuk mereset kartu yang telah kita scan tadi. Kita dapat mencobanya dengan menekan tahan tombol tersebut, lalu lepaskan. Pada layar akan kembali muncul password, SSID, dan alamat IP seperti pada program sebelumnya. Selanjutnya yaitu push button berwarna merah yang digunakan untuk mereset kartu master. Jika kita ingin mengganti kartu master, kita dapat menekan tahan. Lalu kita lepaskan. Pada tampilan akan muncul tulisan master ID dihapus. Kita akan mengujinya dengan men-scan. Yang pertama kita scan adalah keytag. Kemudian kita scan kartu yang berbentuk kotak tersebut. Nah, sekarang yang menjadi kartu master adalah keytag. Mengapa? Karena keytag adalah kartu yang pertama kali di-scan. Kartu yang pertama kali di-scan akan berubah menjadi kartu master. Nah, langkah ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan dengan menguji menggunakan WiFi. Kita matikan dulu tombol on off-nya. Di sini kita akan menggunakan smartphone yang akan terhubung ke WiFi. Kita akan masuk ke WiFi. Nama WiFi-nya itu adalah SSID yang telah kita buat pada coding sebelumnya. Lalu kita masukkan passwordnya. Passwordnya itu sama seperti yang kita buat pada coding sebelumnya. Selanjutnya kita akan menuju ke Chrome. Kita buka Chrome, lalu kita ketik alamat IP. Pada menu pencarian, alamat IP itu sesuai dengan tampilan LCD di awal setelah kita menekan tombol on off. Setelah itu akan muncul tampilan kunci pintu rumah IoT. Nah, tombol berwarna hijau itu untuk membuka pintu dan tombol berwarna merah itu untuk menutup pintu. Selesai sudah pemrograman, perakitan, dan pengujian Smart Door Lock. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika terdapat kesalahan, kami memohon maaf untuk yang sebesar-besarnya.